Halo teman-teman, pada media pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pelagik dan sistem bentik dalam biologi oceanografi. Semua materi ini saya tampilkan menggunakan model 3 dimensi yang dibuat dari kardus bekas sehingga kita dapat melihat zona-zona laut secara lebih nyata. Media ini menunjukkan lapisan-lapisan laut dari permukaan hingga kedalaman lebih dari 6.000 meter, lengkap dengan hewan-hewan yang hidup di zona-zonanya. Bisa dilihat ya, di sebelah kanan itu tuh adalah sistem pelagik. Nah, sistem pelagik ini adalah wilayah laut terbuka. Sistem ini dibagi menjadi beberapa zona, masing-masing dengan karakter dan hewan yang berbeda juga. Nah, biasanya di zona pelagik ini dihuni oleh hewan-hewan yang bisa berenang bebas. Nah, yang pertama itu ada zona epipelagik dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Ditampilkan pada bagian paling atas yang berwarna terang, hewan yang saya tempel di zona ini adalah ikan kecil permukaan dan ubur-ubur yang memang hidup di daerah yang masih mendapat cahaya matahari. Yang kedua ada zona mesopelagik dengan kedalaman 200 hingga 1000 meter. Di bagian model di media pembelajaran yang sedikit lebih gelap di sini ditampilkan gambar ikan lenterfish dan cumi-cumi yang memancarkan cahaya. Di yang ketiga ada zona bathypelagik dengan kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Zona gelap total pada model saya menampilkan hewan seperti anglerfish dan gulliver eel untuk menunjukkan adaptasi mereka di laut dalam. Nah, yang keempat ada zona abyssopelagik, kedalaman sekitar 4.000 sampai 6.000 meter. Zona ini semakin dalam ditandai dengan warna gelap dan hewan kecil laut dalam seperti sea cucumber dan krustasi kecil. Yang selanjutnya ada zona hadopelagik dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Wilayah ini merupakan laut terdalam di palung laut yang saya buat di bagian paling bawah. Di zona ini saya tampilkan hewan seperti snailfish, hadal, dan amfipoda. Nah, yang selanjutnya ada sistem bentik. Sistem bentik ini adalah wilayah dasar laut yang meliputi permukaan dasar dan lapisan sedimen di bawahnya. Nah, yang pertama ada zona litoral dengan kedalaman 0 sampai 20 meter. Di bagian paling atas saya tempelkan organisme seperti kerang, alga, dan bintang laut kecil yang hidup di daerah pasang surut. Terus yang kedua ada zona sublitoral dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Pada lereng yang landai di sini terdapat karang, spons, dan hewan dasar laut seperti keong dan gurita kecil. Yang ketiga ada zona batial dengan kedalaman 200 sampai 2500 meter. Terlihat pada bagian lereng yang lebih menurun, saya menempelkan hewan laut dalam seperti cacing laut dan krustasi. Selanjutnya ada zona abisal dengan kedalaman 2500 sampai 6000 meter, yaitu zona dasar laut yang sangat dalam. Di model pembelajaran ini menunjukkan hewan seperti taripang laut dalam dan polychaeta. Yang terakhir ada zona hadal dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter, yaitu bagian paling bawah dari kardus. Di sini saya tempelkan organisme ekstrim seperti amfipoda hadal. Jadi melalui media 3 dimensi ini kita bisa melihat bahwa organisme pelagik di kolom air dan organisme bentik di dasar laut saling terhubung. Bahan organik dari atas akan turun ke dasar dan menjadi sumber nutrisi bagi bentos. Lalu hasil penguraian bentos akan kembali menjadi nutrien bagi kehidupan pelagik. Demikian penjelasan media pembelajaran ini. Semoga model ini membantu teman-teman dalam memahami zona pelagik dan zona bentik dan hewan-hewan yang hidup di setiap kedalaman laut. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lagi.